Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ramadhani. Saya dari kelas C dengan nomor urut 17. Jadi di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang obesitas yang berjudul Jenis Kelamin dan Umur Beresiko Terhadap Obesitas pada Remaja di Indonesia. Adapun identitas dari jurnal ini yaitu nama jurnal An-Nada Jurnal Kesehatan Masyarakat dengan penulis Purwo Setyo Nugroho dan volume dan halaman volume 7 dengan halaman dari 110 sampai 114 dan tahun terbitnya 2020. Masuk ke latar belakang atau pendahuluan, yaitu obesitas menjadi salah satu penyebab penyakit tidak menular yang menjadi permasalahan kematian secara global di dunia. Obesitas merupakan kondisi di mana individu memiliki indeks massa tubuh di atas 30 kg per meter pangkat 2. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Contohnya seperti kebiasaan makan makanan yang berlemak, makan makanan cepat saji, kemudian aktivitas fisik yang tidak teratur dan faktor lainnya. Prevalensi obesitas sendiri di Indonesia mengalami kenaikan berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2013 dan 2018. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, terjadi peningkatan prevalensi obesitas yang dilihat pada jenis kelamin. Prevalensi obesitas pada wanita ada di angka 32,9%, lebih tinggi dibandingkan dengan pria di angka 19,7%. Selanjutnya, hasil data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi berat badan lebih atau obesitas sebesar 16,0% pada remaja dengan rentang usia 13-15 tahun dan 13,5% pada remaja dengan rentang usia 16-18 tahun. Sehingga dari data ini kita perlu sehingga dari data tersebut perlu adanya upaya intervensi resiko penyebab obesitas agar tidak berlanjut pada penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian secara global termasuk di Indonesia. Penyakit-penyakit tidak menular antara lain seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, hipertensi, dan juga penyakit tidak menular lainnya. Jadi dalam penelitian ini ada beberapa faktor obesitas yang akan dibahas, yaitu jenis kelamin dan umur. Masuk ke tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis umur dan jenis kelamin terhadap obesitas pada remaja di Indonesia. Selanjutnya, adapun metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan desain cross-sectional yang menganalisis data sekunder Global School-Based Student Health Survey yang dikumpulkan oleh World Health Organization dan Kementerian Kesehatan. Dalam proses survei Global School-Based Health School Survey ini, responden memberikan jawaban berdasarkan kuesioner yang dibagikan oleh enumerator penelitian. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah obesitas, status obesitas, jenis kelamin, dan umur. Adapun analisis Chi-square dilakukan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Pengolahan data menggunakan aplikasi komputer statik untuk mempermudah dalam menjawab penelitian secara objektif. Berdasarkan kuesioner penelitian, variabel obesitas ditentukan oleh jenis kelamin dan juga umur. Umur dikategorikan menggunakan cut-off point min sebesar 14 tahun. Adapun bahan atau sampel dari penelitian ini yaitu menggunakan total populasi responden survei sebanyak 11.142 responden. Namun, setelah dilakukan cleaning data berdasarkan kelengkapan data hanya ada 9.809 yang dapat diikutkan dalam penelitian ini.
Baik, masuk ke hasil. Jadi hasil dari penelitian ini dari hasil analisis univariat didapatkan bahwa sebagian besar jadi hasil dari penelitian ini pada hasil analisis univariat pada tabel 1 frekuensi karakteristik responden penelitian pada tabel ini variabel yang digunakan yaitu status obesitas ada dua yaitu obesitas dan tidak obesitas, kemudian jenis kelamin yaitu ada laki-laki dan perempuan, kemudian tingkat sekolah pada tingkat SMP dan SMA, dan pada tingkat umur yaitu resiko tinggi pada pada tingkat umur kurang dari atau sama dengan 14 tahun dan resiko rendah pada tingkat umur lebih dari 14 tahun. Jadi dapat dilihat jadi hasil analisis univariat pada tabel ini didapatkan bahwa mohon maaf sebelumnya pada angka ini terdapat kesalahan penulisan dalam jurnal. Seharusnya di sini hanya 9.344 responden saja. Jadi hasil analisis univariat pada tabel ini dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yang tidak mengalami obesitas sebesar 9.344 responden atau 95,3%. Kemudian responden yang mengalami obesitas sebesar 465 atau 4,7%. Selanjutnya pada variabel jenis kelamin didominasi oleh sebagian besar perempuan, yaitu sebesar 5.488 responden atau 55,9%. Selanjutnya pada jenis kelamin laki-laki ada 4.321 responden atau sebesar 44,1%. Selanjutnya pada tingkat sekolah didominasi oleh remaja tingkat sekolah SMP sebesar 6.988 responden atau 71,2%. Selanjutnya pada tingkat umur didominasi oleh remaja dengan usia pada tingkat umur didominasi oleh remaja yang berisiko tinggi yaitu umur kurang dari atau sama dengan 14 tahun sebanyak 6.135 responden atau 62,5%. Baik, selanjutnya hasil analisis bivariat. Jadi hasil analisis bivariat ini pada tabel 2 yaitu hubungan jenis kelamin dan umur terhadap obesitas. Variabel yang dipakai yaitu jenis kelamin perempuan dan laki-laki dan pada umur resiko tinggi kurang dari atau sama dengan 14 tahun dan resiko rendah pada umur lebih dari 14 tahun. Baik, jadi dapat dilihat di sini bahwa pada variabel jenis kelamin responden perempuan yang mengalami obesitas sebanyak 203 responden atau sebesar 3,7% dan remaja perempuan yang tidak mengalami obesitas sebesar 5.285 responden atau 96,3%. Pada responden laki-laki yang mengalami obesitas sebanyak 262 responden atau 6,1% dan yang tidak mengalami obesitas sebesar 4.059 responden atau 93,9%. Dari nilai chi-square dari hasil analisis nilai chi-square didapatkan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dan obesitas, yaitu dengan nilai 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi pada nilai ini 0,0
595 dapat diinterpretasikan bahwa perempuan memiliki resiko terjadinya obesitas sebesar 0,595 kali lipat daripada laki-laki. Kemudian pada variabel umur, dapat dilihat bahwa remaja dengan rentang usia kurang dari atau sama dengan 14 tahun yang mengalami obesitas sebanyak 330 responden atau 5,4%, dan yang tidak mengalami obesitas sebanyak 6.135 responden atau 94,6%. Selanjutnya, pada resiko rendah dengan rentang umur lebih dari 14 tahun, yaitu yang remaja yang mengalami obesitas sebanyak 135 responden atau 3,7%, dan yang tidak mengalami obesitas 3.674 responden atau 96,3%. Dapat dilihat di sini hasil analisis bivariat dengan chi-square didapatkan bahwa ada hubungan antara umur dengan status obesitas. Dapat dilihat di nilai COR ini atau crude odds ratio, terdapat nilai 1,490 yang dapat diinterpretasikan bahwa umur responden kurang dari 14 tahun atau sama dengan 14 tahun memiliki resiko mengalami obesitas sebesar 1,490 kali dibandingkan responden yang berumur lebih dari 14 tahun. Baik, masuk ke pembahasan. Berdasarkan nilai konfidensi interval pada variabel jenis kelamin, kelompok perempuan memiliki sifat protektif mencegah terjadinya obesitas, sedangkan pada variabel umur kelompok kurang dari 14 tahun memiliki resiko terjadinya obesitas pada remaja. Perempuan sebenarnya memiliki resiko terjadinya obesitas karena adanya faktor hormon. Pengaruh hormon pada tubuh wanita tak sebatas siklus menstruasi. Pakar mengatakan pada wanita pengaruh hormon juga membuat resiko obesitas meningkat. Selanjutnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa kelompok remaja yang lebih muda atau kurang dari 14 tahun memiliki resiko obesitas dikarenakan responden yang cenderung lebih muda masih belum memperhatikan penampilan tubuhnya. Hal ini secara alamiah hal ini terjadi secara alamiah bahwa semakin tua umur seseorang, maka seseorang akan berupaya menjaga citra tubuh untuk menarik lawan jenis. Baik, adapun kesimpulan dan saran yang saya dapatkan dari jurnal ini yaitu remaja memiliki resiko obesitas yang mungkin akan terus berlanjut ke usia dewasa. Risiko obesitas ini dapat terjadi pada usia remaja awal seperti yang dibuktikan di dalam penelitian ini bahwa umur remaja yang relatif lebih muda akan beresiko terjadinya obesitas. Sedangkan perempuan memiliki risiko mencegah obesitas karena sudah mulai memperhatikan citra tubuh untuk menarik lawan jenis. Namun, hasil penelitian ini perlu adanya analisis lanjutan multivariat dengan variabel pengganggu lainnya untuk mengestimasi penyebab utama obesitas pada remaja. Sedangkan dalam segi menurunkan angka obesitas pada remaja, pihak terkait harus membuat kebijakan yang sedikit memaksa remaja untuk menuju gaya hidup yang lebih sehat. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.